Apa tujuan awal dibentuk Taman Budaya semakin baguskah? Atau malah ngambang? Atau malah tumpang tindih dengan dinas sendiri? Kalau ambo mencari kini bahkan seperti kompetitor. Cik, 2, 3. Dah mulai no. Sana basuh balik jamo yang tabuzer yang tagia budak zerenge di pot bunga. Hari ko sana yang sadang sandang mana kanong basuh jo Pak Mbo Pak Aslam Rasid, seorang seniman, pematung iyo, pemusik iyo, dan beliau juga pernah di birokrat pensiunan Kepala Taman Budaya Sumatera Barat tahun barat tuh Pak pensiun Pak 2000 sebaleh. 2000 sabaleh tuh do patuan sekolah sana rencana yo kayo mau pulang po nak beliau di beliau doh iko lah do proyek iko jadi beliau iko patuannya tentang Cina Mato, Cindua Mato jadi ado Gumarang ado Kinantan Binuang, Binuang Cina Mato. Cindua Matonyo ko rencana ka malah tak Pak ko miniatur baru nak Pak Jadi pikiranku dulu mulainya ketika BIM baru diresmikan, itulah kata pikiran bu. Namanya Bandara Internasional Minangkabau. Iya. Tapi yang bocah lihat di tengah-tengah lingkaran Kamasua itu ada jam gadang, miniatur jam gadang. Iya. Pikir jam gadang itu bukan ikonnya Minang. Itu ikonnya Bukit Tinggi dan itu peninggalan Belanda. Jadi tidak cocok, makanya ambo coba-coba ngoret-oret, akhirnya sepertinya tokoh Cindua Mato perlu hadirkan sinan karena sesuai dengan namanya Bandara Internasional Minangkabau. Ambo cobalah membuat dan tampaknya beberapa orang setuju, termasuk Pak Gubernur sendiri sonalah setuju dengan desain ambo. Dan GM Bandara kini sedang berusaha mencarikan sponsor untuk membiayai pembangunan itu. Cuman akhir-akhir kok terkendala dengan adanya pandemi. Jadi ambo cancel dulu. Oke. Jadi sana Pak Aslam Rasid terkenal aja jo monumen-monumennya yang luar biasa di Sumatera Barat di sana. Nama saya monumen yang pernah Pak buat Pak Di Bonjo. di Bonjol. Di Muko Museum Imam Bonjol. Itu monumen Siti Mampu. Enggak, itu Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Lalu di Bonjol. dalam museum itu ada relief tentang perang Padri dan ada 2 baleh lukisan di dalam itu juga tentang perang Padri. Dan terus monumen Siti Manggopoh, Tugu Ayam Tugu Ayam di Solo. Nah, itu monumen perjuangan di Cupa. Oh iya. Cupa. Iya. Nah, itu ke Patangko ambo buat untuk rumah sakit tentara di Medan itu tuh Jenderal Gatot Subroto. Itu waktu Sampai ke Medan kok. Ya, waktu Hari Pers Nasional ambo membuat Rohana Kudus. Rana Kudus. Nah, kini ada di Museum Aditya Warman itu patung-patung itu. Luar biasa. Jadi pensiun itu dengan sana bukan berarti habis ke malah tambah-tambah ke Raja Yang Bogor. pensiun Iya, Pak. itu birokrat. Itu baru dari segi patuang nak Pak. Ya. Karena kabarnya Pak aktif pula membek paduan-paduan suara Oh iya. nyanyi. Wah, kalau itu dari muda tuh. Oh dari muda. Malah sejak bujangan ambo lah membuat grup dulu Balerung vokal grup. Oh, Balerung Vokal Group itu apa tuh dulu tuh? Jadi berawal dari Sanggar Seni Mahasiswa Balerung, akhirnya vokal grupnya yang eksis. Itu sampai balai tahun kami. Dan 7 balai kali kami Batandiang di Sumbar. 7 balai kali alhamdulillah nomor 1 buku sado. Nah, sudah tuh sampai balai tahun terakhir tahun 90 sampai kami lah pasif tuh bukan berarti bubar tidak, cuman lah punya aktivitas masing-masing lah, ada yang merantau segala macam. Akhirnya tahun 2000 sampai ambo melatih unan untuk tim Peksi Minas ke Lampung ya. Iya. Balik dari situ 2006 ke Makassar. Makassar dia Peksi Minas. Di Lampung kita harapan 1, di Makassar dapat juara 2 nasional. Setelah ambo akan dibubarkan, tahu anak-anak tuh nggak mau bubar. Mereka taruh akhirnya bubarlah Aura Voice. Itu ada sekitar 7 tahun sampai rekaman si album lagu-lagu religi. Ya. Nah, itulah. Jadi sebenarnya apa menekuni dua kaya sepatung iyo, balagu iyo, malatia lagu. Nah, di sana jadi kalau ambo yakin yang dirantau batanya siana Balerung rupoi beliau lah. Ambo pun sebenarnya tak kajui. Lai tahu aktivitas beliau tapi nak tahu modal kalau Balerung dokternya beliau rupanya. Pak, katiko Pak, ini berapa Pak? 65.
65 pensiun lah 2000 sebalik jadi lah 9 tahun. 9 tahun. Nah 9 tahun Pak pasti masih mengamati aktivitas berkesenian orang di Sumatera Barat. Paling pandemik pertama kurang Pak rumah anak Pak. Ya. Patik lah gak beliau kini sana berkurang saja. Nah Pak mungkin bisa cerita saya Pak. Ambo nio tahu pada Pak pensiunan kepala taman budaya di tahun 2000 sebalik. Berarti Pak Malik mengamati sampai kini jo perkembangan taman budaya termasuk senimannya. Bangun ya Pak, taman budaya yang kemarin, hari ini dan ke depan prediksi Pak serupa kira-kira. Cerita saya Pak. Jadi awalnya Taman Budaya itu dibuat seluruh Indonesia kalau tidak salah tahun 81. 81. Itu Permendagri 0221 bahwa di seluruh Indonesia di setiap provinsi itu dibuatkan sentra-sentra kesenian. Iya. Ya. Dari 27 provinsi Taman Budaya itu diadakan di 25 provinsi. Yang tidak ada itu Jakarta sama Sumsel, Palembang. Iya. Palembang sudah punya dan Jakarta juga sudah punya Taman Ismail Marzuki. Jadi yang 25 provinsi dibuatkan Taman Budaya. Yang fungsi Taman Budaya kok sebenarnya sampai seniman berkreasi, sampai seniman berproses. Karena kesenian itu proses. Nggak bisa instan kini kita baru dan dalam berkarya itu seluruhnya butuh perjalanan panjang dari kerja seniman. Nggak bisa tiba-tiba jadi maestro. Nah, itu mustahil konteksnya. Dan fungsi Taman Budaya kok tugas utamanya menjaga ketahanan budaya. Jadi waktu itu Taman Budaya lah lembaga pemerintah yang tertinggi yang punya kebijakan bahwa menjaga kesenian kok supaya tetap menjadi milik awak. Ya. Dan di Taman Budaya itu sendiri ada 3 seksi itu. Ya, Taman Budaya itu berfungsi sebagai labor. Sampai seniman berproses, sampai latihan, sampai diskusi, sampai bereksperimen dan etalase. Nah, itulah fungsi Taman Budaya sebenarnya. Dan pada awal-awalnya Taman Budaya itu UPT pusat. Kami berada di bawah, langsung di bawah Dirjen Kebudayaan. Jadi 25 Taman Budaya itu boleh dikatakan jalannya paralel. Kami sejalan satunya, ya. Dan selalu adakan diskusi, selalu adakan rapat-rapat koordinasi. Sejak otonomi daerah, Taman Budaya itu diserahkan ke provinsi masing-masing. Di situ mulai centang perenang. Bagus itu centang perenang. Bukannya latih di rumah surang harusnya elok lah. Kalau di bawah anak buah Dirjen, seluruh Taman Budaya itu prototipenya, patronnya sama, sistem kerajonya sama. Oh, baik itu. Ketika Taman Budaya itu diserahkan ke kepala-kepala daerah, nah tergantung siapa kepala daerahnya. Ada yang suka berkesenian, ada yang tidak. Kalau tidak suka berkesenian kacau lempok. Kalau tidak suka berkesenian mah pernah sekali tahun baru itu 2009. Ambo punya anggaran sampai 5,2 miliar itu. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sampai Pekan Budaya pun di Taman Budaya letak. Bengkulu waktu itu 100 juta. Sumatera Utara bahkan 0 pada saat itu. Kenapa? Memang tidak dianggarkan oleh pemerintah. Mungkin mereka menganggap Taman Budaya itu tidak penting. Iya. Tapi sebenarnya kalau menurut Ambo itu pemahaman salah. Jadi anak-anak muda, generasi muda itu harus diagih ruang. Diagih ruang untuk mereka untuk bebas berkreasi. Kalau mereka tidak lepas dalam unek-uneknya, tidak bisa dalam kesibukan yang positif, akan jadi anak-anak remaja yang susah dikendalikan, akhirnya terjebak ke hal yang negatif, kan begitu. Nah, apa waktu jadi kepala Taman Budaya, apa kan juga seniman tuh, satu seniman patuang iyo nyanyi iyo apa mami itu sadonya. Nah, lendak terjadi tumpang tindih, artinya kok ambo pematung misal pameran kok patung apa dapat bawa, lendak itu yang terjadi kok ada apa kalau Taman Budaya. Alhamdulillah enggak. Dasarnya, kenapa punya kesempatan tuh sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau kita sadari, kita di Taman Budaya itu sama jo Garin Musaji. Garin Musaji sana. Batu Pak. Taman Budaya itu tidak awak punya orang. Nama jo Musaji itu tidak Garin punya. Yang punya Musaji itu masyarakat. Umat Islam. Taman Budaya itu milik seniman.
Ya kita harus memfasilitasi mas seniman yang berproses, mas seniman yang selalu continue terjaganya, selalu berlatih segala macam. Untuk seniman yang seperti itu, saya ambil rasa seluruhnya lah pernah menikmati menjadi duta taman budaya. Kalau mau mencari, apakah tidak ada rasa untuk memilih seniman, misalnya kok taman budaya memfasilitasi untuk penampilan kama gitu Pak. Misalkan ada acara temu taman budaya se-Sumatera, temu taman budaya se-Indonesia. Nah, idealnya kan taman budaya melihat kreativitas orang tuh, proses orang tuh, Pak? Ya, betul. Bukan karena suko tidak suko. Oh, enggak lah, enggak bisa. Enggak bisa. Nah, Pak Manca lihat kondisinya saat itu memang seperti itu yang Pak terapkan, atau di masa Pak saja, atau masa sebelum Pak tidak menerapkan seperti itu, atau kini seperti apa menurut Pak? Jadi sebenarnya ini tergantung kepada rekrutmen. Ya, orang-orang yang dulu ketika masih di bawah dirjen, Iya. kami selalu mengalami program cuci otak. Dikumpulkan oleh dirjen lalu dimarah-marahi, diceramahi. Mungkin baca di bungkang sini enggak ya. Nah, kalian harus begini, harus begini. Jadi kita tuh pola kerja, sistem kerja kita tuh seragam. Tapi setelah taman budaya diserahkan ke provinsi masing-masing, itu beragam. Kadang-kadang dalam rekrutmennya tidak menempatkan orang yang sama. Nah, jadi di situ maka orang berpikir, paham dengan seni budaya. iya, gitu, Pak. berbeda orang yang memang hidupnya diwakafkan untuk berkesenian akan sangat berbeda dengan orang yang berkesenian untuk menumpangkan hidupnya. Balik cerita tuh Mas Anak, paham. Nah, itu nanti jadi banyak gini. Oh, itu nanti jadi Dia banyak. nggak mengerti juga kesenian doh, tapi dia karena kerja di taman budaya tentu cek jadi seniman lo, cek mengerti. Akhirnya berselema pihak jadi sedo. Sehingga terjadi yang namanya kong kalingkong. Nah, itu dia. Kong kalingkong, kok ada proyek, ada penampilan, ada pilihan yang kelamak dewa. Ah, itu dia. Kok dapat yang murah? Nah, murah. Yang paling murah. Baca ruak mengatasi persoalan-persoalan serupa kok ini Pak. Apa solusinya kira-kira? Kan kini walah mancalia ada kelemahan yang Pak tangkap di siko. Apa solusinya? Sebagai apa yang pernah duduk di taman budaya? Jadi sebenarnya gitu. Seniman kok yang benar-benar seniman ya. Iya. Harusnya satu kata. Kita tidak ada yang dunia kesenian kok sawah ladang awak. Iya. Awak yang mengawalnya. Kalau seniman kok sependapat satu kata kompak, merasa orang-orang itu tidak akan berani berbuat seperti itu. Persoalannya seniman mau enggak Pak seputar Nah, itu dia. Itu kondisi. Kadang-kadang seniman kok kan enggak lo sadonyo nan benda-benda seniman, ada lo yang nyeniman. Nah, itu tadi Nyeniman. berkesenian untuk hidup. Beda dengan yang hidupnya untuk berkesenian. Nah, itu dia. Kadang-kadang pada bias deh titip proyeko pada piajo walaupun kawan macam paham lah ke arah Pak. Ada yang mana-mana lain seniman, ada yang nyeniman. Nah, kalau gaya lah biasa seniman. Lo padunan sebenarnya seniman. Berarti kan kabaswo dong Pak. Secara birokrat iko kacaunya, secara hidup berkesenian sesama seniman iko lo modeko. Jadi mengawak liko Pak di Sumatera Barat kok Pak. Ya, yang pertama seniman kok harus banyak banyak diskusi, banyak kumpul-kumpul, banyak menyatukan pendapat, menyatukan alam pikiran segala macam. Kino awak tuh kadang-kadang ndak lo diantu-antuan, ndak benturan-benturan kepentingan sesaat itu kadang-kadang membuat awak tuh pecah belah. Ya. Ketika ada peluang untuk jadi utusan daerah, berabui, kadang-kadang saling menjatuhkan, itu tidak sehat. Jadi lah bentuk orang politik itu kadang-kadang seniman. Sebenarnya enggak. Soalnya itu tergantung kepada oknum-oknum yang ada di taman budaya. Mereka mampu enggak benar-benar menyaring memang berdasarkan kualitas. Iya, iya. Kalau oknumnya mampu, itu akan bisa ditanggulangi. Nah, Pak, Ambo adik kau sekete pengalaman ambo. Sampai 2 orang kawan ambo memusuhi ambo. gara-gara Ya dia karena berkawan tentunya nyo saya dikirim balik. Ambo pilihan lain. Akhirnya kawan akrab ambo sempat 2 tahun tidak menyepo. Tapi itu bodang. Karena kita harus memfasilitasi semua terutama seniman-seniman yang mau berproses dan kontinuitasnya terjaga. Itu yang kesenian. Nah, apa kan termasuk kritis kok dari baik waktu Pak masih menjabat, kemudian Pak lah pensiun, kadang-kadang kritikan apa lapeh di media sosial gitu kan. Nah, kadang-kadang ada orang berpikir, alah Pak Asnam Rasidnya kan pensiun kini.
Sehingga bisa mengecek saja. Kira-kira apa pendapat Pak tentang itu? Justru dia kerana ambo lah pensiun dan ambo tuh mantan orang yang berada pada lingkungan birokrasi. Iya. Ambo tahu persis. Jadi kalau ada kini orang-orang birokrasi yang ngeles, yang berdalih macam-macam, itulah kerajaan awak dulu. Orang lain mungkin misalnya kecoh, ambo tu mungkin misalnya kecoh dah. Ha? Oh untuk madu ni kok ndak ada fitihnya, kok ndak ada dana kok susah. Ndak ada ndak bisa. Ha, cuman caranya. Tapi kita memang semuanya terpulang kepada nawaitu. Kita ingin berkeseniannya berkesenian aja lah. Jangan-jangan yang lain-lain. Jadi kini kau baca dia itu tuh memang tidak tumbuh ya. Tambahlah situasi Taman Budaya memang ini sedang berbenah. Berbenah. Ya. Masalah fisik ya. Nah, jadi infrastruktur Iya. ada pergantian peremajaan sehingga memang sampai latihan fasilitas-fasilitas itu memang kini sedang tidak ada. Iya, iya. Ditambah lojo kasus pandemi awak kini semakin. Nah, tapi itu bukan berarti harus mematikan kreativitas seniman. Nah, untuk seniman yang hadir di Taman Budaya, kalau dicari kan makin lama makin tidak ada kok Pak. Lepaslah kini tampe tidak ada gitu. Tapi sebelum itu kan sabalun tampe tidak ada akhir cek mailang. Iko kondisi ko sebenarnya terjadi apakah karena Taman Budaya gagal memfasilitasi seniman atau bahas mana Pak? Bukan gagal memfasilitasi kalau mau lihat, gagal merangkul seniman. Gagal merangkul seniman. Sehingga muncul. Jadi Taman Budaya itu kan ibarat rumah saji seniman. Wah buat na rumah saji kadang-kadang di kampung awak orang tak mau datang sembahyang ke situ tu aku rumah saji. Kalau Taman Budaya sama. Kalau seniman tidak mau, tidak merasa terfasilitasi, tidak merasa terayomi di situ, mereka akan cari keluar. Karena bukan satu-satunya Taman Budaya tempat berkesenian kan itu. Iya. Nah, persoalan merangkul seniman itu apakah semata-mata hanya karena ada proyek pertunjukan? Kan tidak seperti itu dong Pak untuk merangkul seniman. Banyak hal. Banyak hal kan? Ambo apapun yang Ambo lakukan, termasuk pekan budaya, untuk membuat grand design, Ambo selalu melibatkan seniman-seniman praktisi. Diajak seniman tu bayoyo, apa yang kau buat? Ba'a model. Apa yang harus kau persiapkan. Jadi mereka tuh secara emosional merasa terlibat. Tapi kalau tiba-tiba saya istilahnya lebih banyak namanya perintah. Kalian buat kau. Sementara seniman tidak dilibatkan. Nah, ketika diajak ada acara dialog-dialog di institusi yang mengurus kebudayaan, itu hanya dipanggil seniman-seniman yang mau yes man, ya, dan bisa melakok istilahnya. Dan bisa di bye-bye yo-yo. Padahal dunia kesenimannya sendiri, kesenimanannya itu perlu masih dipertanyakan. Laisa benar seniman atau iko yang termasuk yang nyeniman itu tadi. Makanya orang-orang yang duduk di birokrasi yang mengurus kebudayaan dan kesenian itu harus tahu persis siapa orang yang memang hidupnya untuk berkesenian dan siapa orang yang berkesenian kodenya untuk hidup. Nah, jadi ada dua hal yang sebenarnya bicarakan kini Mas Ana. Masalah dari Taman Budaya, birokrasi sendiri, kemudian pelaku seni yang kita sebut seniman. Karena ada seniman kok Pak, bakaryanya sekali mau tahun Pak tuh selama hidupnya dapat gelar seniman. Kadang-kadang cek karyanya baru lah sabit seniman. Pak Malik, fenomena itu serupa apa kini di kadang-kadang malah tidak berkarya tapi lah mengaku seniman. Baku di situ sebenarnya Pak. Ya enggak? Baca saja orang nanya baca sekali itu nyala seniman loh. Nan seniman kok. Kita harus bisa bedakan ya. Mana yang seniman, mana yang artisan. Itu pekerja seni. Menarik kok. Artis pekerja seni. Kalau pekerja seni dia bekerja di bidang kesenian, ya. Hidupnya itu tuh. Iya. Tapi kalau seniman dia pasti punya karya. Jadi kalau dia udah ngaku seniman, tanya karyanya. Oh, lalu ada karya aja dia ngaku seniman. Yang seniman itu pasti berkarya. Kalau artisan ke ibaratnya kalau di bangunan itu tukang. Nama kerja itu tukang, arsiteknya itu yang seniman. Nah, apa sendiri kan kini seniman. Kenapa kalau mungkin seniman beliau salah satu karya beliau ketika pensiun dan kok masih ada patung di situ yang sedang digarap beliau. Dan baru-baru kok beliau juga menggarap apa Pak? Paduan suara
Sadang konser virtual untuk 17 Agustus. konser virtual untuk coba Itu diputar di TVRI Oh iya. 17 Agustus. 17 Agustus itu jam 10 ya, Pak. Jam 10 lah. Jadi ada beberapa lagu-lagu yang acara itu kalau ambo rasanya untuk menggantikan upacara bendera yang tahun ini sepertinya ditiadakan karena pandemi ya. Jadi mungkin di media di TV nanti diputarkan lagu-lagu yang anak-anak ini bernyanyi dari rumah masing-masing. Nah, itu maka jadi konser virtual. Nah, tugas kami ya membuat aransemen, membuat musik, ya, lalu buat partitur dibagi ke mereka, mereka latihan sendiri, mereka rekaman sendiri dan hanya merangkumnya saja. Anak-anak tuh artisnya apa senimannya? Kan apa nama lasadanya? Ya. Kan itu Pak. Ya. Itu maksudnya antara seniman dan pelaku Artis. seni, artis gitu ya, Pak. Jadi paham sana, jangan hanya pikir ketika ambo punya grup tari, nah senimannya ambo karena ambo mbek tari, nah pelakunya itu bukan seniman tapi nyo artis yang melakukan. Nah, kalau dan penari-penari kalau belum pernah berkarya, dia mengaku seniman. Penari ya boleh, artis. Semakin jalan ya, dan sana maksud seniman yang kita bicarakan hari kok. Nah Pak, kalau Wak berbicara taman budaya, yang dulu inyo langsung di bawah Dirjen Kebudayaan. Kini di bawah provinsi. Minum kopi John. Iya Pak, iya Pak. Alah dari tadi. Kemudian ini kini menjadi UPTD Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Unit pelaksana teknis. Unit pelaksana teknis. Ya. Ya kan Pak? Di bawah Dinas Kebudayaan. Nah itu kesabalun ada Dinas Kebudayaan kan ini berdiri sendiri. Ya. Apa melihat perkembangannya setelah apa? Setelahnya bergabung menjadi unit pelaksana teknis dari Dinas Kebudayaan, punya Pak mencelihat kinerja dari apa tujuan awal dibentuk Taman Budaya semakin baguskah? Atau malah ngambang? Atau malah tumpang tindih dengan dinas sendiri? Kalau ambo mencari kini bahkan seperti kompetitor. Ya, karena dinas itu bukan mengambil pekerjaan yang sifatnya teknis. Yang teknis itu harus ke UPT. Kini kondisinya? Nah, mungkin itu masalah. Balik ke persoalan kita dan awal tadi balik. Ya. Pemahaman. Ini apakah laju dua? Pembagian job description antara dinas sebagai regulator dan Taman Budaya sebagai unit pelaksana teknis. Kalau itu belum dua, memang akhirnya bisa tumpang tindih. Ketika UPT melaksanakan teknis, dinas juga melaksanakan teknis, akhirnya mereka jadi bersaing seperti kompetitor jadinya. Nggak jelas. Tapi kalau itulah dua, nah itu mungkin perlu dua semeja dibicarakan balik. Antara Taman Budaya dengan dinas. Iya. Kalau kini yang terjadi kombe event gitu Pak. Nah itu dia. Nah ada nggak apa melihat baso kini kecenderungan baik Dinas Kebudayaan maupun Taman Budaya sendiri tidak lebih dari sebatas event organizer. Hanya mengelola sebuah event tanpa merangkul tadi yang seniman-seniman tadi. Atau pada akhirnya menjadikan seniman sebagai artis dari kegiatan mereka gitu. Pada akhirnya mereka akan terjebak ke dalam hal ke kondisi itu. Apa lama lihat kondisi itu nggak segini? Lama. Kalau Pak ngecek pada akhirnya, padahal Pak lama lihat kondisi itu terjadi gitu. Nah itu apakah juga karena tidak pahamnya orang-orang di dalam tentang fungsi dari... Ya karena mungkin belum pernah disepakati tentang pembagian job description dari masing-masing institusi pemerintah itu. Jadi alun duduk itu. Iko kerajusia. Nah, iko kan menarik. Nah, cerita kita. Iya. Dulu pernah awal-awal Pekan Budaya itu dananya istilahnya penanggung jawab keuangan KPA itu penanggung jawab ininya adanya di dinas. Iya. Waktu itu Taman Budaya masih di bawah Dinas Pariwisata. Itu di muka tim Panggar itu, ambo komplain. Pekan Budaya itu isinya pameran, ya, pameran, pegelaran, festival, lomba. Iya. Itu isi Pekan Budaya. Ketika mau tanya, itu kampe-ampenya pekerjaan teknis itu kerajusia. Orang tersepakai, kalau teknis tentu Taman Budaya, bagus letaknya di dinas. Akhirnya saja itu, anggaran Pekan Budaya itu dipindahkan ke Taman Budaya. Taman Budaya yang melakukan full Pekan Budaya.
Ya kan nggak lama doh. Kalau sebelum-sebelumnya asal Pekan Budaya nyusullah ambo jadi ketua pelaksana. Iya. Tapi anggarannya ada di dinas. Nah sebagai ketua pelaksana kita tidak bisa ngambil kebijakan-kebijakan. Ini kerja di lapangan tuh beda loh. Iya, iya. Ada hal-hal yang kadang-kadang di luar dugaan, kadang-kadang yang harus kita tanggulangi segera, dan itu kebijakan. Ya. Nah, ketika anggarannya ada di dinas, kerajaan di Taman Budaya itu makanya kalau tidak di Taman Budaya letaknya kerajaan salah di dinas itu seorang coba. Nah, sejak tahun itu dipindahkanlah atas persetujuan Panggar dana Pekan Budaya itu berada di Taman Budaya. Cuman anehnya, ambo pensiun 2011 balik ke dinas lihat dana tuh. Wah, Dana Pekan Budaya tuh. dek nan protes tadi nak dolai. Ndak ada nan ribu itu loh. 2003 balik hilang Pekan Budaya tuh. Sampai gini. Apa meni Pekan Budaya kan cukup menarik sebenarnya. Bang, kini kalau Pak Celek hilang kondisi kok yang salah sih sebenarnya Pak. Memang orang tidak menginginkan Pekan Budaya dan melihat tidak ada untungnya bagi Sumatera Barat Pekan Budaya aku atau Pak? Soalnya Pekan Budaya itu kan muara dari seluruh aktivitas berkesenian di provinsi kok. Pada saat Pekan Budaya itulah kita bisa mengukur mana kabupaten kota yang serius mengurus kesenian tradisinya. Dari Pekan Budaya itu tampak tuh. Oh, daerah-daerah yang serius, kepala daerah yang punya perhatian, punya apa. Ada yang pesertanya dari daerahnya nyusul saya naik bus ke Padang untuk misi Pekan Budaya. Ada yang memang nyocaterkan bus dek kepala daerah. Ada perlakuan itu saja kita udah tahu itu. Ya. Jadi dari Pekan Budaya itu kita bisa mengukur kinerja. Salah satu tujuannya adalah Iya. mengukur kinerja Ke kepala daerah sampai sejauh mana perhatian. Satu. Dan Pekan Budaya itu selalu kita laksanakan pada saat liburan sekolah. Iya. Ya. Jadi mungkin dusana awak yang dirantau bisa pulang kampung dan mereka bersentuhan anak cucunya yang selama kau mungkin lah laya dirantau nya mencari rupanya ini ya rupanya yang Minang. Songket orang ngambil songket, randang orang ngambil randang. Dia akan kenal di situ. Dan untuk setelah dia mengetahui akan muncul apresiasi. Iya kan? Iya. Seperti songket contohnya. Iya. Harganya bisa sampai 60 juta. Kalau kita nggak tahu bagaimana repotnya membuat songket ini satu persatu benang itu ditenun, mungkin kita anggap merasa kemahalan. Tapi setelah kita tahu bagaimana satu songket itu bisa sampai 8 bulan selesai, Iya. harga 60 juta itu terlalu murah untuk sebuah. Itu kenapa? Karena muncul apresiasi kita. Iya kan? Iya. Itu sebenarnya Pekan Budaya itu. Jadi mewariskan dari nilai-nilai itu dari generasi ke generasi. Nah, Ambo kan pernah hadir lo di Pekan Budaya yang termasuk waktu itu Pak Ketua Pelaksana. Bahkan ada cerita-cerita miring di belakang. Cerita miringnya adalah Pekan Budaya aku bentuk pasar malam ya, cek orang. Bapak menanggapi hal itu. Kalau pasar malam itu kanlah semua tahu saja orang awak nang kaki limo. Kita 5 ada gulur di sini ada samui. Iya. Ketika kita melaksanakan Pekan Budaya, tiba-tiba pedagang kaki lima tu lah bondoh-bondoh lu datang ke Taman Budaya tu Manggaleh. Kita tidak bisa melarang. Yang penting ditata, Pak. Yang penting ditata, ditertibkan mereka. Namun yang program utama tetap jalan. Iya, sirkulasi orang tidak tagaduh. Iya, iya. Mereka kan mencari nafkah di situ secara baik-baik. Kenapa harus dilarang? Jadi orang yang melihat hanya dari kulit luarnya akan berbicara seperti itu. Ya. Tapi orang yang paham substansi daripada Pekan Budaya itu apa, mereka akan tahu. Menarik cerita Mbok, Pak Asnam Rasid. Beliau masih berapi-rapi kalau ajak berbicara masalah seni budaya aku luar biasa. Terakhir, ada yang Pak sampaikan ke Awak mungkin lalu sih dan tidak memikirkan kesenian. Nah, begitulah. Ya, karena ambo dari lingkungan dari ketek mungkin lah begitu. Jadi kita berharap sebenarnya gini. Semakin kita masuk kepada kehidupan masyarakat global, Iya. kita semakin memerlukan identitas. Ya, dan identitas itu ya ini yang paling jadi milik kita. Iya. Itu yang harus kita banggakan. Jadi anak-anak awak tuh bocah lihat. Mereka harus makan Kentucky, spaghetti, mereka bangga. Ketika dia induknya randang, ya randang ke randang saja. Padahal nggak tahu randang itu makanan paling lama di dunia. Itu contoh. Kenapa? Nggak merasa bangga Memiliki. dengan apa yang jadi miliknya. Jadi, apa yang menjadi identitas kita ya budaya kita itu. Itu yang harus kita jaga. Jadi itu soalannya kalau Taman Budaya berjalan sesuai dengan apa yang
diinginkan selama ini. Tugas anak muda itu menjaga ketahanan budaya. Menjaga ketahanan budaya. Mudah-mudahan itu bisa terwujud ke depan. Nah, Ambo pernah usul. Joko Pak Kadis Kebudayaan yang pertama kok. Iya. Diinventarisir seluruh kesenian di Sumatera Barat kok, seluruh prosesi budaya Iya. dan pelakunya. Beko dibuat pemetaan, buat bantu traffic light. Ma yang masih di lampu hijau, ma yang di lampu kuning, ma di lampu merah. Kini apa tugas awak? Dari sini awak bisa mencari apa program awak. Bah yang lampu merah kok kalau memang sudah mau hilang ya udah kita ikhlaskan, tapi paling tidak kita punya dokumentasinya. Iya, iya. Yang lampu kuning bah supaya menjadi hijau. Iya. Tidak betul. Iya. Nah hijau bah supaya menjadi lebih terang karena tugas pemerintah itu kan memfasilitasi. Nah itu dia. Jadi seniman kok ada orang-orang yang selalu bermain dengan rasa. Ya, jadi para birokrat itu harus benar-benar merangkul, menjaga rasa, kerasaan ini harus dikawal. Kalau bisa menjaga itu, ini akan bisa merangkul seniman. Seniman kok kalau benar-benar bisa wak merangkulnya, matinya nemu kerja dulu. Itu pengalaman Bo. Nah, karena awak lu nama larang, alah tuh berhenti dulu. Pak, menarik dia mau. Tapi ada satu terakhir pertanyaan Ambo semana kamu closing sana, tapi masih manggali tiap di pikiran Ambo. Seorang pemimpin atau kepala taman budaya atau kepala dinas kebudayaan, idealnya orang yang seperti ada mau lihat Pak. Harus senimankah beliau atau Pak? Tidak. Tidak harus seniman. Tapi paham. Paham. Ya. Paham, dan kalau mungkin ya dari masalah manajerialnya dia unggul ya. Tapi kalau umpamanya wawasan tentang berkebudayaan, berkeseniannya masih belum mumpuni, dia kan bisa merangkul seniman untuk selalu berdialog, berdiskusi. Kan begitu. Tapi yang susahnya nanti kan karena dia merasa sudah pada posisi yang Atas. hanya merasa lebih tahu, padahal dia mau urus kesenian setahun ke baru. Awak saja lahir saya mungkin lah mau urus kesenian awak. Ketika dia masuk kan mereka nggak nerima. Itu susah kalau gitu. Jadi nggak harus seniman, tapi orang yang tahu persis apa yang harus dia kerjakan. Dia nggak harus seniman, tapi punya manajer Punya yang wawasan. bagus, punya wawasan, dan kalaupun sakit baru pengetahuan tuh rangkul seniman, Dia rangkul seniman. sambil berjalan itu dipelajari. Ya. Itu Pak. Seniman gampang kok. Model-model kopi secari, saya kumpulan lah. Nah, itu kelebihan seniman sana. Jadi sebetulnya seniman nggak lo banyak-banyak tuntutannya dan apa. Dari situ, Ambo waktu Ambo ke Palu dulu kebetulan gubernurnya Pak Gamawan Fauzi itu ya. Pak Gamawan rutin. Ini ada waktu luang saya datang ke Tambay. Ya. Nongkrong di Kadai. Kumpul-kumpul. Secara tidak sadar pada situ dia mau mendapat masukan. Rupanya itu yang diinginkan. Dunia kesenian. Agak perintah Ambo. Baik kau, baik pula. Itu je serap dari kawan-kawan. Tapi kalau kita menjaga jarak, takut seniman kok tiba-tiba kau datang membuat proposal saya tahu kan. Kau kadang-kadang kan jadi alergi. Kau lah tibolnya buat proposal ke masjid. Sementara kan pilkada Pak, berarti salah satu itu pasan ya, calon gubernur terpilih nanti Ya, ya, Pak harus. ya. Pantau ya. Harusnya seniman mencari di antara kandidat kosnya yang figurnya yang punya perhatian, rasanya punya kepedulian terhadap kebudayaan dan kesenian itu sendiri. Mantap. Kena ikut dunia Wak. Dan tidak mencari dari individunya, tapi cari kepeduliannya terhadap itu dia. bahannya terhadap seni budaya, Pak. Ya. Ada lagi Pak yang kita sampaikan terakhir sebelum berkosing, kira-kira lain. Beko. Beko banyak mau mengecek, banyak orang berang Beko. Enggak lah. Sebenarnya di sana beliau adalah orang yang mungkin lah anggap sebagai sesepuh yang bisa mengayomi sadonya. Dan Ambo memahami tidak satu orang mau bisa memahami kritikan apa, tapi ada juga yang mungkin yang memahami ya Pak ya. Ya kita berharap tentu dunia kesenian itu akan semakin lebih baik, ya kan? Sehingga kita tidak terkontaminasi dengan warna-warna luar yang lalu kita adopsi untuk menjadi milik awak. Itu kan rugi. Karena kita punya sesuatu yang justru luar biasa. Iya, justru luar biasa. Dari makanan kita punya rendang, makanan terenak, kita punya songket, itu tekstil tenunan terhalus itu yang ada di dunia. Tidak ada orang lain punya. Jadi sepertinya Minangkabau udah jauh lebih maju budaya. Iya. Daripada sana awak lain. Oke. Mantap.
Saya orang yang tidak suka masakan Padang. Itu kita sudah punya bumbu-bumbu masakan yang orang lain belum kenal. Awak lah kenal nenek moyang awak dari dulu. Nah, harusnya kita bangga dengan apa yang Allah milih. Itu saja, bro. Sana, mudah-mudahan Iko bisa memotivasi dan menginspirasi awak sadonya dan menambah wawasan awak terhadap seni budaya di Minangkabau ko di sana. Dan sebenarnya Mbok, ini tadi ambo sulap galerinya Pak, bukan galeri, Workshop. studio beliau. Studio Karajo. beliau, tampil beliau Karajo, membek patah-patah, jadi studionya Yuang Tabuzar. Lah sana, Pak Asnam Rasid, seniman dan seorang birokrat, pernah menjadi Kepala Tamu Budaya Provinsi Sumatera Barat, pematung iyo, pemusik iyo, seniman melatihan nyanyi luar biasa beliau, lah diakui oleh dunia. Dunia nak Pak? Oke Pak. Dulu sempat di dunia Pak, di apa diundang kama Pak? Ke Austria. Austria ya Pak ya. Nah, beliau lah masuk di pot bungo. Wah, tunggu. Nah, lain. Lah. Cik 2 3. Lah habis sana. Lah. No, lebih.